Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asabiku semua dimuliakan Allah. Para ulama kita yang bermartabat sangat berhati-hati ketika menuntut ilmu. Mereka takut terjerumus ke dalam perangkap syaitan. Karena ilmu bisa buat pemiliknya sombong, angkuh, riya, sum'ah, ujub, dan penyakit hati lainnya. Jika dia salah niat dan keliru motivasinya. Untuk itulah Imam Az-Zarnuji menasehati para penuntut ilmu dalam kitabnya Ta'lim al-Muta'allim. Hendaklah penuntut ilmu berniat lewat ilmunya untuk mensyukuri nikmat akal dan sehat badan atau jasmani. Dan jangan sampai berniat agar memiliki banyak pengikut atau dikerumuni manusia dan meraup perhiasan dunia dan kemuliaan di sisi penguasa dan yang lainnya. Lalu beliau juga menegaskan, siapa yang telah mengecap lezatnya ilmu, maka takkan tergiur dengan kekayaan milik orang lain. Dikatakan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ya, Tariq At-Ta'allum, halaman 18-19. Itu artinya, ilmu yang kita miliki bukan untuk meraup kenikmatan dunia, mengumpulkan pengikut atau jamaah sebanyak-banyaknya, dan menjilat penguasa dan lainnya. Karena ilmu sejatinya untuk dihadirkan dan dilahirkan, ya, khasyah, rasa takut kepada Allah dalam hati kita. Azabiku semua, mari renungkan riwayat-riwayat berikut ini. Semoga hati kita dapat mengambil pelajaran darinya. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari satu cabang ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, tetapi dia gunakan untuk meraup kenikmatan duniawi, maka dia tidak akan merasakan bau surga di hari kiamat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Dalam sabdanya yang lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan, ya, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa yashrifa bihi wujuhan nas adakhalahu Allahu jahannam." Siapa yang belajar satu ilmu yang digunakan untuk berbangga-bangga atau sombong di hadapan para ulama, merendahkan orang-orang jahil, dan agar banyak pengikut, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ya. Dan silakan juga lihat dalam kitab Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Ya. Kemudian Al-Irsyad Al-Ibad ila Sabir Rasad. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jika salah niat dalam menuntut ilmu bisa fatal akibatnya. Ya. Seharusnya mendapat ridha Allah, malah yang turun murka dan laknatnya. Dan akibat yang paling buruk adalah menjadi ulama dunia. Asabiku semua yang dirahmati Allah, yang mengatakan ada ulama dunia bukan kami, tapi para ulama kita yang hebat dan bermartabat. Ya. Imam Ibnu Al-Jauzi misalnya membuat perbandingan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Beliau mengatakan,
aku amati tentang adanya saling dengki di antara ulama. Maka aku dapati bahwa sumber masalahnya adalah terlalu cinta dunia. Namun para ulama akhirat saling mencintai dan tidak saling mendengki. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dan kalian tidak akan dapati kebutuhan dalam dada mereka terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka. Asabiku semua, dan firman Allah yang berbunyi, ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb, ampunilah kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami, dan jangan jadikan dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang terlebih dahulu beriman. Sabiku semua, Imam Abu Darda setiap malam selalu mendoakan sekelompok kawanannya. Ya. Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada putra Imam Asy-Syafi'i, bapakmu termasuk dari 6 orang yang aku doakan setiap malam di waktu sahur. Sahabatku semua yang dirahmati Allah. Dan perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah ulama dunia haus kekuasaan, ya, di dalam dunia dan suka mendapatkan harta plus gila pujian. Sementara ulama akhirat tidak mendahulukan itu semua. Mereka sangat takut dan sangat menyayangi siapa saja yang diuji oleh dunia. Ya. Lihat dalam kitab Al-Imam Jamaluddin Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibn Al-Jauzi, ya, Syahid Al-Khattir, halaman 14. Bahkan ulama internasional asal Indonesia, Tanara Banten, ulama kita, Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, menyatakan di antara ciri atau tanda ulama akhirat adalah yang pertama, tidak mengejar dunia menggunakan ilmunya. Yang kedua, ilmunya sibuk digunakan untuk gapai kebahagiaan akhirat, sehingga sangat memperhatikan ilmu batin yang dapat mensucikan hatinya dengan cara mujahadah an-nafs. Dan yang ketiga, ilmunya digunakan untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam segala perilakunya dan kata-katanya. Sahabat semua, sedangkan ciri-ciri tidak mengejar duniawi ini adalah yang pertama, menjadi orang pertama mengamalkan perintah dan menjauhi larangan agama. Kemudian yang kedua, menjauhi sikap berlebihan dan kepatutan dalam hal makanan, tempat tinggal dan pakaian. Kemudian yang kedua, tidak bersahabat bebas dengan penguasa, kecuali untuk menasehatinya atau untuk menuntunnya agar atau menuntutnya agar mengembalikan hak-hak orang yang terzolimi. Kemudian yang ketiga, membantu masyarakat untuk menggapai ridha Allah. Kemudian yang keempat, tidak mudah-mudah mengeluarkan fatwa. Ya, hendaknya merujuk orang-orang yang lebih alim darinya. Lihat kitab Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yaitu Maraqi Al-Ubudiyah. Itu halaman 12-13. Ashabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberi karunia ilmu oleh Allah, semoga ia jadi jalan mendekat kepadanya. Dan kita berdoa, jika ada yang jadi ulama, semoga jadi ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ya, karena hanya ulama akhirat lah yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai oleh manusia. Ya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.